warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Setri Utari dengan NPM C1C023151. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi serta strategi investasi. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di sini ada pengertian saham dan obligasi, perbedaan saham dan obligasi, keuntungan dan resiko, strategi investasi saham, strategi investasi obligasi, tips untuk investor pemula. Yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian saham. Saham merupakan instrumen keuangan yang menyatakan kepemilikan seseorang atau entitas atas suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, ia memiliki bagian kepemilikan dari perusahaan tersebut dan berhak atas bagian dari laba yang dihasilkan, yang umumnya diberikan dalam bentuk dividen. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, yaitu RUPS, yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk pemerintah untuk menggalang dana dari investor. Dalam hal ini, pembelian obligasi berhak sebagai pemberi pinjaman yang akan menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala dan pembelian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan dan tingkat bunga yang umumnya tetap atau pengembalian tertentu pada ketentuan penerbit. Ada beberapa aspek perbedaan saham dan obligasi. Aspek pertama yaitu status. Saham memiliki kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi statusnya pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah. Aspek kedua yaitu pendapatan. Saham pendapatannya dividen dan capital gain, sedangkan di obligasi yaitu bunga atau kupon dan potensi capital gain. Aspek ketiga yaitu resiko. Resiko saham tinggi karena fluktuasi harga pasar, sedangkan di obligasi risikonya lebih rendah karena pendapatan cenderung stabil. Yang keempat itu ada jangka waktu. Sahamnya tidak memiliki di saham tidak memiliki jangka masa jatuh tempo. Yang sedangkan di obligasi yaitu memiliki masa jatuh tempo yang telah ditentukan. Aspek yang terakhir yaitu hak suara. Pada saham, pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS, sedangkan obligasi, pemegang obligasi tidak memiliki hak suara. Keuntungan dan resiko. Keuntungan resiko potensi capital gain. Pemegang saham berpeluang mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga penjual saham. Yang kedua ada dividen. Jika perusahaan mencetak laba, pemegang saham berhak mendapatkan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen. Yang ketiga itu ada hak suara. Pemegang saham memiliki hak untuk ikut serta dalam pembelian keputusan strategi melalui RUPS. Sedangkan resiko saham yaitu fluktuasi harga. Harga saham dapat mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan dalam waktu singkat akibat kondisi pasar atau ekonomi. Yang kedua ada resiko kebangkrutan, yaitu jika perusahaan mengalami kebangkrutan, pemegang saham adalah pihak terakhir yang akan menerima pengembalian aset setelah kewajiban lain diselesaikan. Yang ketiga itu ada tidak ada jaminan dividen. Pembagian dividen tidak bersifat wajib, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan. Selanjutnya ada keuntungan dan risiko di obligasi. Keuntungan obligasi yang pertama ada pendapatan tetap. Pemegang obligasi menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala hingga saat masa jatuh tempo. Yang kedua ada keamanan lebih tinggi. Obligasi terutama yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan dengan peringkat tinggi memiliki resiko yang relatif rendah. Yang ketiga ada capital gain, yaitu jika obligasi dijual di pasar sekunder dengan harga lebih tinggi dari harga beli, pemegang obligasi berpotensi mendapatkan capital gain. Sedangkan resiko obligasi yang pertama resiko gagal bayar. Jika penerbit obligasi mengalami kesulitan keuangan, pembayaran bunga dan pokok utang bisa saja terhenti. Yang kedua, resiko suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat menyebabkan harga obligasi turun di pasar sekunder.
Yang ketiga ada resiko inflasi, yaitu nilai real dalam pendapatan obligasi dapat berkurang jika tingkat inflasi meningkat secara signifikan. Soalnya ada strategi investasi saham. Yang pertama melakukan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental meliputi evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, modal modal bisnis, posisi pasar, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Ya, soalnya ada analisis teknikal menggunakan data pergerakan harga dan volume perdagangan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham. Yang kedua ada diversifikasi portofolio. Investor disarankan untuk tidak berinvestasi dalam satu jenis saham atau sektor tertentu dengan menyebar investasi di berbagai sektor dan instrumen, risiko investasi dapat dikurangi. Selanjutnya ada investasi pada saham blue chip. Saham blue chip merupakan saham dari perusahaan besar yang memiliki fundamental kuat, kinerja stabil, dan sering membagikan dividen. Saham ini cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dan pasar. Yang terakhir ada strategi rata-rata. Investor dapat menerapkan strategi membeli saham secara rutin dengan jumlah yang sama, tetapi tanpa memperhatikan harga pasar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan harga rata-rata yang kompetitif dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada strategi investasi obligasi. Eh, yang pertama ada pilih obligasi dengan peringkat tinggi. Pilih obligasi yang memiliki peringkat kredit tinggi karena umumnya resiko gagal lebih rendah. Yang kedua, pertahankan jangka waktu. Yang pertama ada obligasi jangka pendek, memberikan kepastian lebih tinggi tetapi dengan tingkat imbalan hasil yang lebih rendah. Yang kedua ada obligasi jangka panjang, memiliki potensi imbalan hasil lebih tinggi tetapi dengan resiko lebih besar karena dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga dan inflasi. Yang ketiga ada diversifikasi investor obligasi. Sebarkan investasi pada berbagai jenis obligasi seperti obligasi pemerintah dan obligasi korporasi untuk mengurangi resiko spesifik pada satu sektor atau penerbit. Yang keempat ada reinvestasi pendapatan bunga. Pendapatan dari bunga atau kupon dapat digunakan kembali untuk membeli instrumen investasi lainnya agar nilai investasi meningkat melalui efek bunga majemuk. Yang terakhir yaitu pantau perkembangan ekonomi dan suku bunga. Kondisi ekonomi dan kebijakan suku bunga dari bank sentral dapat mempengaruhi harga dan imbalan hasil obligasi di pasar sekunder. Tips untuk investor pemula. Yang pertama, mulai berinvestasi dengan jumlah kecil dan tingkat secara bertahap. Yang kedua, gunakan dana yang tidak dibutuhkan dalam jangka waktu dekat, yaitu uang dingin. Yang ketiga, jangan terburu-buru menjual ketika harga saham atau obligasi mengalami penurunan. Yang keempat, tetapkan tujuan investasi yang jelas seperti untuk dana pensiun, pendidikan, dan pembelian properti. Yang terakhir, lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja portofolio dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Soalnya ada yang terakhir adalah kesimpulan. Saham dan obligasi merupakan instrumen investasi yang memiliki karakteristik, keuntungan, dan risiko yang berbeda. Saham menawarkan potensi keuangan tinggi namun diikuti dengan risiko yang lebih tinggi. Obligasi menawarkan pendapatan tetap dan risiko yang lebih rendah tetapi dengan potensi keuangan yang lebih terbatas. Kombinasi saham dan obligasi dalam portofolio akan memberikan keseimbangan antara potensi keuangan dan pengelolaan risiko. Kunci sukses dalam investasi adalah melakukan riset yang mendalam, menerapkan strategi yang sesuai, dan bersikap disiplin dalam berpengelolaan portofolio. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.